Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wa sholatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ali sidqi wa wafa amma ba'du. Anak-anakku siswi kelas 9, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita masih memasuki bab zakat fitrah dan zakat mal. Marilah seperti biasanya untuk mengawali pertemuan kita kali ini, kita doa dulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita lanjutkan bersama-sama tadarus Al-Quran. Kali ini mari kita baca bersama-sama surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, kita lanjutkan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Kali ini kita memasuki yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat muzaki atau orang yang berzakat itu, yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian merdeka, bukan sebagai hamba sahaya. Kemudian yang ketiga adalah harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman pihak lain. Kemudian harta sudah mencapai 1 nisab. Apa sih nisab itu? Nisab adalah batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab. Jadi batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab. Dan sudah 1 tahun dimiliki atau haul. Haul artinya 1 tahun. Jadi harta ini sudah 1 tahun dimiliki. Namanya haul. Anak-anakku, harta yang wajib dizakatkan dalam kajian fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 5 macam, yakni 1. Emas dan perak, 2. Harta perniagaan, 3. Peternakan, 4. Pertanian, dan yang kelima harta temuan. Yang pertama, kita masuki emas dan perak.
Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan. Emas dan perak yang disimpan ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah dimiliki selama 1 tahun atau sudah haul. Adapun nisab dari emas dan perak ini adalah atau batas minimalnya sehingga harus dikeluarkan zakatnya atau nisabnya ini adalah nisab emas 93,6 gram. Ada pendapat lain yang mengatakan nisab emas ini adalah 85 gram. Kemudian nisab perak. Untuk perak adalah 624 gram. Nah, untuk kadar zakat keduanya atau dikeluarkan zakatnya itu adalah sebesar 2,5%. Demikian halnya dengan harta simpanan yang tidak berwujud emas. Misalnya berbentuk uang yang ditabung juga harus dikeluarkan zakatnya. Besar nisab dan zakatnya disamakan dengan nisab dan zakat emas. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah perniagaan. Zakat perniagaan disebut juga dengan zakat at-tijarah. Zakat perniagaan disebut dengan istilah zakat at-tijarah. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun atau sudah haul dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nah, nisab perniagaan ini senilai dengan emas, yakni 93,6 gram. Atau pendapat lain adalah 85 gram. Jadi untuk perniagaan ini nisabnya senilai dengan emas, yakni 93,6 gram atau pendapat lain 85 gram. Kemudian kadar zakatnya untuk zakat yang wajib dikeluarkan itu 2,5%. Selanjutnya, yang ketiga adalah peternakan. Zakat hewan ternak disebut zakat al-an'am. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Nisab dan kadar zakat peternakan. Untuk kambing atau domba, nisabnya adalah 40. Ketika hitungannya 40 sampai 120, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor berumur 2 tahun. 121 sampai 200 ekor, maka kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. 201 sampai 300, kadar zakatnya 3 ekor umur 2 tahun. Demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Sapi atau kerbau, nisabnya adalah 30. Jadi kalau rentangan 30 sampai 39 itu 1 ekor umur 1 tahun. Demikian selanjutnya silahkan kalian bisa lihat tabel itu ya. Setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Selanjutnya adalah pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Zakat untuk jenis harta ini diberikan setiap panen ya. Jadi untuk pertanian ini adalah dikeluarkannya setiap panen. Tidak harus menunggu 1 tahun atau sudah haul. Ketentuannya adalah untuk nisabnya hasil panen ini adalah 750 kg atau 5 wasak. Sedangkan kadar zakatnya itu adalah 10% apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan.
atau 5% apabila ada biaya untuk pengairan. Jadi kalau tidak ada tambahan biaya untuk pengairan itu kadar zakatnya 10%, tapi kalau ada biaya untuk pengairan itu kadar zakatnya hanya 5%. Adapun hasil pertanian atau perkebunan yang bukan makanan pokok seperti tembakau, teh, karet, buah-buahan, perhitungannya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Selanjutnya adalah harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya yaitu 20%. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Kemudian muncul lain ada istilah zakat profesi. Nah, zakat profesi ini sudah di luar tadi yang 5 itu ya, yang secara fikih klasik di luar itu ada ditemukan zakat profesi. Ini dibahas tersendiri karena wacana mengenai zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf atau terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada mereka beristihad tentang zakat. Belum ada profesi yang beragam seperti yang ada pada zaman modern sekarang ini. Jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka jauh lebih besar. Untuk itu, para ulama kholaf atau yang sekarang beristihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Adapun teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Nah, demikian tadi kaitannya dengan zakat mal. Untuk lebih mendalami materi ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Apakah yang dimaksud zakat mal itu? 2. Sebutkan syarat-syarat muzaki. 3. Sebutkan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 4. Apakah yang dimaksud dengan A. Haul, B. Nisab. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan zakat profesi itu. Tolong untuk jawaban seperti biasanya kalian kerjakan di buku tugas pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.